Halo, selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Fitri Marsella dan pada hari ini saya akan mempresentasikan jurnal manajemen pemasaran yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Produk Tambahan atau Ancillary pada Maskapai Citylink Indonesia. Jurnal ini disusun atau ditulis oleh saya, Fitri Marsella, dan rekan saya, Sandy Triguntoro, selaku mahasiswa program Magister Manajemen Universitas Pamulang tahun 2024. Baik, dalam presentasi pada hari ini ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah abstrak, lalu yang kedua ada kajian literatur, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Baik, kita akan memasuki bab abstrak. Penelitian ini menganalisis strategi pemasaran produk tambahan atau ancillary pada Citylink Indonesia. Tujuannya adalah untuk memahami pengembangan dan implementasi produk ancillary untuk meningkatkan pendapatan dan kepuasan pelanggan. Dengan menggunakan analisa SWOT, hasil menunjukkan bahwa strategi pemasaran Citylink efektif dalam meningkatkan pendapatan tambahan dan posisi kompetitif. Dengan peningkatan dengan peningkatan untuk produk ancillary sebesar 37,84%. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh pemahaman kebutuhan pelanggan dan inovasi dalam produk bernilai tambah. Baik, kita memasuki pada bab selanjutnya yaitu kajian literatur. Pada jurnal ini kami menggunakan beberapa literatur. Yang pertama ada dari Philip Kotler tentang strategi pemasaran. Menurut Philip Kotler, strategi pemasaran mencakup target pasar, positioning, bauran pemasaran, dan anggaran produk. Adapun menurut Kotler, definisi tentang produk adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan pasar. Uh, Literatur selanjutnya yang kami gunakan adalah literatur mengenai produk tambahan atau augmented product. Perusahaan yang menawarkan produk atau layanan tambahan setelah penjualan produk utama untuk mendukung merek mereka. Ini adalah teori yang dikemukakan oleh Baker et al. Pada tahun 2010. Lalu adapun definisi tentang produk tambahan atau augmented product adalah produk yang ditingkatkan dengan fitur, layanan, dan manfaat tambahan untuk membedakannya dari pesaing dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Adapun teori selanjutnya atau literatur selanjutnya yang kami gunakan adalah literatur mengenai analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threats. Analisis SWOT membantu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi seperti evaluasi dampak manajemen mutu dalam organisasi sosial yang kompleks, termasuk institusi pendidikan tinggi. Definisi ini dikemukakan oleh Leiber et al. Lalu pada bab selanjutnya kita memasuki metodologi penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif yang melibatkan analisis SWOT. Menurut Kotler dan Armstrong, analisis SWOT adalah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau threats suatu perusahaan. Adapun pengertian analisis SWOT menurut Freddy Rangkuti adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pada pembahasan. Setelah melakukan analisis SWOT, ditemukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Variabel atau faktor-faktor ini ditemukan dari bauran pemasaran 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Sehingga ditemukanlah pertama kekuatan. Kekuatan Citylink adalah maskapai LCC dengan layanan bagasi mirip FSC. Lalu yang kedua, kekuatan dari produk tambahan pada maskapai Citylink Indonesia adalah biaya produk ekstra bagasi dan pemilihan kursi terendah di antara produk ancillary lainnya. Adapun poin ketiga adalah menawarkan produk bundling yang menggabungkan beberapa produk ancillary atau produk tambahan. Lalu poin selanjutnya adalah kerjasama dengan retail perjalanan, hotel, dan transportasi melalui skema barter value. Lalu poin selanjutnya adalah kerjasama dengan fasilitas kesehatan
Untuk layanan tes COVID-19 dengan harga khusus atau harga spesial. Lalu, kekuatan terakhir dari, produk ancillary pada maskapai CityLink Indonesia adalah pendapatan dari produk ancillary bergantung pada jumlah penumpang, yang artinya jika terdapat, peningkatan pada penumpang atau ada holiday season, itu akan meningkatkan pada jumlah, peminatan terhadap produk ancillary atau produk tambahan. Setelah kita membahas kekuatan, kita akan membahas tentang kelemahan pada produk ancillary pada maskapai CityLink Indonesia. Jadi kelemahan yang pertama pada produk ancillary di CityLink Indonesia adalah UI dan UX aplikasi ponsel dan situs web dianggap tidak nyaman. Lalu poin yang kedua adalah e-commerce hanya untuk tiket penumpang dan produk ancillary, yang artinya e-commerce belum mencakup semua produk yang dimiliki oleh maskapai CityLink Indonesia. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan dalam pelayanan produk ancillary dengan pihak ketiga di seluruh destinasi. Dan poin terakhir adalah sistem terbatas dalam menawarkan produk ancillary sesuai kebutuhan penumpang di masing-masing destinasi. Baik, setelah kita membahas faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, kita akan memasuki faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman. Peluang pada produk ancillary pada maskapai CityLink Indonesia yang pertama adalah kebutuhan produk tambahan berbeda-beda sesuai perjalanan penumpang. Hal ini bisa menjadi peluang karena tentunya seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya perbedaan terhadap kebutuhan produk ancillary ini menjadikan peluang adanya peminatan lebih terhadap produk ancillary. Lalu yang kedua adalah alokasi bagasi gratis 20 kg sering tidak dimanfaatkan sepenuhnya, yang artinya dengan keterbatasan penumpang dalam mengetahui atau mengoptimalkan bagasi gratis ini membuat mereka memesan produk ancillary atau bagasi tambahan pada maskapai CityLink Indonesia. Lalu selanjutnya adalah meningkatnya kebutuhan penumpang untuk berlibur dan minat pada alokasi bagasi. Lalu poin selanjutnya adalah pembatasan tempat duduk menjadi layanan penting akibat pandemi COVID-19. Jadi setelah pandemi COVID-19, pembatasan tempat duduk menjadi salah satu layanan penting atau prioritas dari maskapai CityLink Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah layanan hiburan bukan lagi fokus utama dalam memilih maskapai penerbangan. Meningkatnya kebutuhan memesan hotel dan transportasi bersama tiket pesawat juga menjadi salah satu peluang pada produk ancillary pada maskapai CityLink Indonesia. Baik, setelah kita membahas peluang, sekarang kita akan membahas ancaman. Ancaman yang dihadapi oleh produk ancillary pada maskapai CityLink Indonesia adalah yang pertama, adanya disrupsi digital akibat pandemi meningkatkan kebutuhan kemudahan pemesanan layanan melalui satu platform. Lalu yang selanjutnya adalah OTA atau Online Travel Agent mampu menyediakan kemudahan yang diinginkan oleh penumpang sehingga menjadi ancaman atau kompetitor pada produk ancillary pada maskapai CityLink Indonesia. Lalu poin selanjutnya adalah agen perjalanan tradisional dan daring menjadi saluran penjualan untuk layanan hotel dan transportasi. Lalu poin terakhir adalah kebatasan OTA atau Online Travel Agent dalam menawarkan produk-produk tambahan. Baik, setelah kita memahami variabel atau faktor internal dan eksternal, untuk melakukan analisis SWOT, selanjutnya kita akan membuat matriks SWOT. Matriks SWOT adalah mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Setelah melakukan matriks analisis SWOT, kita mendapatkan beberapa strategi. Strategi yang pertama adalah strategi SO atau Strength Opportunity. Lalu yang kedua adalah strategi WO atau Weakness Opportunity. Lalu strategi yang ketiga adalah Strength atau Threats. Lalu strategi terakhir adalah strategi Weakness Threats. Yang pertama strategi SO atau strategi Strength Opportunity yang bisa digunakan adalah yang pertama peningkatan dan promosi produk bundling. Lalu yang kedua optimalisasi kemitraan untuk penawaran spesial. Lalu yang kedua strategi WO. Yang pertama adalah perbaikan UI dan UX platform digital. Lalu yang kedua adalah diversifikasi pada produk ancillary. Lalu selanjutnya kita memasuki strategi ST. Yang pertama
adalah integrasi layanan dalam satu platform. Lalu yang kedua adalah keunggulan kompetitif melalui harga. Lalu strategi yang terakhir yaitu weakness traits. Yang pertama adalah dengan melakukan kolaborasi dengan online travel agent atau OTA. Lalu yang kedua, peningkatan layanan pihak ketiga. Baik, setelah kita melakukan analisis SWOT, didapatkan kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, pertama, kita mengetahui bahwa kekuatan atau bisa disimpulkan bahwa kekuatan Citylink adalah dikenal sebagai maskapai LCC dengan layanan mirip FSG, harga kompetitif dan kerjasama strategis, lalu adanya juga produk bundling yang menarik juga menjadi keunggulan atau kekuatan. Lalu untuk kelemahan dapat disimpulkan bahwa kelemahan pada layanan produk ancillary pada maskapai Citylink Indonesia adalah tampilan UI dan UX digital kurang optimal, e-commerce yang terbatas, dan keterbatasan dalam produk ancillary dengan pihak ketiga. Lalu yang selanjutnya adalah peluang, dapat disimpulkan bahwa peningkatan minat perjalanan domestik serta kebutuhan berbeda-beda untuk produk tambahan dan permintaan layanan tambahan meningkat menjadi peluang untuk produk ancillary pada maskapai Citylink Indonesia. Lalu yang terakhir adalah ancaman yang dihadapi oleh produk ancillary pada maskapai Citylink Indonesia adalah ancaman disrupsi digital, persaingan dari OTA atau online travel agent dan agen perjalanan, serta keterbatasan online travel agent dalam produk tambahan jika nanti maskapai Citylink Indonesia bekerja sama atau melakukan kolaborasi dengan OTA. Lalu selanjutnya kita memasuki saran. Beberapa hal atau beberapa strategi yang bisa disarankan adalah yang pertama, enhance digital channels atau optimalisasi saluran digital untuk promosi dan penjualan produk tambahan melalui aplikasi mobile dan situs web. Lalu strategi kedua adalah bundling offers, yaitu menawarkan paket bundling yang menggabungkan tiket penerbangan dengan produk tambahan dengan harga yang kompetitif. Lalu yang ketiga, strategi yang bisa disarankan adalah customer segmentation, yaitu melakukan segmentasi pasar yang lebih spesifik untuk menawarkan produk tambahan sesuai kebutuhan berbagai kelompok penumpang. Lalu yang keempat adalah loyalty programs atau meningkatkan program loyalitas dengan insentif pembelian produk tambahan seperti point reward dan diskon khusus. Lalu yang terakhir, strategi yang bisa disarankan adalah collaborative partnership atau kemitraan dengan perusahaan lain untuk menyediakan penawaran eksklusif sesuai kebutuhan destinasi penumpang. Baik teman-teman, itulah presentasi terkait jurnal pemasaran yang disusun oleh saya, Fitri Marcella, bersama rekan saya, Sandy Triguntoro. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.